Shalom, selamat malam semuanya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus, sahabat-sahabat Kristus, selamat malam. Shalom Bu Maike, shalom Bu Esther. Shalom, shalom. Ya, puji Bu Tuhan. Tres juga nih. Ya, ada shalom Bu Tres. Shalom. Ya, shalom Opung. Kita boleh open kamera yuk, kita boleh saling sapa, berikan senyum yang terbaik. Tony, Bumin. Shalom Bumin, Nangoy. Shalom semua. Ya, puji Tuhan, kita semua malam hari ini di PD PKK Elsa Cikarang, kita boleh berkumpul bersama. Terima kasih untuk kehadiran teman-teman semua. Terima kasih untuk Bu Maike, Bu Esther, dan dari tim Elizabeth Ministry Jakarta boleh hadir malam hari ini. Pada malam hari ini, sungguh kita bersyukur kepada Tuhan. Kalau kita boleh berkumpul bersama, kita boleh mendengarkan firman-Nya. Malam hari ini kita akan memuji dan memuliakan Tuhan. Kita akan bersekutu bersama melalui lagu-lagu syukur. Kemudian nanti kita akan melakukan pujian dan penyembahan. Dan kemudian firman, setelah firman kita akan lanjut ke doa syafaat. Kemudian ke persembahan dan doa penutup. Mari kita satukan hati dan pikiran kita bersama-sama. Kok nggak ada suara ya? Kita buka dengan tanda kemenangan yang telah Tuhan berikan kepada kita. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih ya Tuhan. Malam hari ini kami mengucap syukur kepada-Mu Tuhan. Karena Engkau Allah yang baik. Engkau Allah yang mengerti segala persoalan kami. Engkau Allah yang mengerti setiap kami pribadi lepas pribadi. Malam hari ini pandanglah kami anak-anak-Mu yang berkumpul di tempat ini. Melalui YouTube, melalui Zoom, melalui online. Kiranya Engkau Allah yang baik menjamah setiap kami Tuhan. Malam hari ini kami ingin buka pertemuan kami Tuhan. Kami ingin memuji Engkau. Kami ingin meninggikan Engkau, karena hanya Engkaulah Allah yang layak ditinggikan. Hanya Engkau Allah yang layak dipuji. Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu yang terindah, kami telah rasakan Tuhan. Dan kami ingin memuji-Mu Tuhan Yesus. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Ku. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang ku miliki, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu Tuhan. Ini setiap pujian kami, setiap ungkapan syukur kami, pujian dari hati kami yang terdalam, dari hatiku.
terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Lebih tinggi lagi kita katakan, karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik. Kami memuji-Mu Tuhan, Engkau Allah yang baik hati. Engkau selalu menyertai kami dengan kebaikan-Mu, kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Karya terbesar hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, dan ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau, Yesus, Engkau ku kagumi. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan dalam hidup kami, untuk setiap kesehatan yang boleh kami alami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Untuk penyertaan-Mu di dalam hidup kami, untuk kasih-Mu yang tak berkesudahan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk keberadaan kami hingga saat ini. Semua hanya karena kasih dan anugerah-Mu yang begitu besar. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Untuk setiap keluarga yang boleh hadir di tengah-tengah kami, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Inilah setiap ucapan syukur kami ya Tuhan. Malam hari ini Tuhan, kami ingin masuk lebih lagi Tuhan ke hadirat-Mu. Sebelum kami masuk Tuhan, kiranya Tuhan kami ingin menyerahkan segenap diri kami, segala kedosaan kami ke dalam tangan-Mu, karena Engkau Allah yang maha murah, Engkau Allah yang maha pengampun. Terima kasih ya Tuhan. Karena kami terbuat dari debu dan akan kembali menjadi debu. Kami ingat akan segala pengorbanan-Mu di kayu salib.
Malam hari ini kami ingin duduk diam. Kami ingin merenungkan segala kedosaan kami Tuhan. Kiranya Engkau boleh mengampuni kami. Katakan hanya debulah aku. Hanya debulah aku di alas kaki-Mu Tuhan. Hauskan titik embun sabda penuh ampun. Sekali lagi katakan hanya debulah aku. Hanya debulah aku di alas kaki-Mu Tuhan. Hauskan titik embun sabda penuh layak aku tengada menatap wajah-Mu, namun tetap ku percaya Maha Rahim Engkau. Ini setiap kami Tuhan, kami yang bersimpuh di hadapan-Mu malam hari ini. Terimalah segala pengampunan. Hanya debu aku di alas kaki-Mu Tuhan. Hauskan titik embun sabda penuh ampun. tak layak kami tengada, tak layak aku tengada menatap wajah-Mu, namun tetap ku percaya Maha Rahim Engkau. Tak layak kami tengada, tak layak aku tengada menatap wajah-Mu, namun tetap ku percaya Maha Rahim, Maha Rahim Engkau, Maha Rahim Engkau, Maha Rahim Engkau, Maha Rahim Engkau. Malam hari ini kami ingin masuk Tuhan. Kami ingin lebih menyembah Engkau Tuhan, karena hanya Engkau Allah yang layak kami tinggikan. Hanya Engkau Allah yang layak kami sembah. Oh, anak dombalah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak dombalah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Masuk dengan hati tulus menyembah yang maha kuasa.
lagi katakan, ku masuk. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, Masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. menyembah yang maha kuasa. Ku menyembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu Tuhan, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu. Sebab namamu kudus. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Ku menyembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu Tuhan, ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu. Ku sembahmu. Sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Sebab namamu yang kudus, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Ya Rabasya la 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 masya ra 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 ra. Yesus, kami menyembahmu. Ya Rabba ra 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 ma ra 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 masya ra 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 ra. Ya ra 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 ra. Ya
Engkau yang menjamah kami pribadi lepas pribadi malam hari ini. Kami mohon urapan-Mu Tuhan turun atas kami Tuhan. Boleh melingkupi kami Tuhan, memulihkan hati kami yang hancur, memulihkan sakit penyakit kami Tuhan. Kami hanya ingin menyembah-Mu malam hari ini Tuhan. Sembah Dialah yang hidup dan berkuasa atas hidup kami. Oh Yesus, ya dalam masih, ya ra 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 ma ra 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 ma ra 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 ya ra ba la 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 ma ya ra 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 Yesus, nama yang hidup, Yesus nama yang penuh kuasa, Yesus nama yang ajaib, nama yang penuh kuasa. Oh Yesus, mari kita duduk diam. Kita boleh dengarkan Tuhan berbicara pada kita pribadi lepas pribadi. Terima kasih ya Tuhan untuk lawatan-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk pemulihan yang boleh terjadi. Terima kasih ya Tuhan untuk iman yang boleh Engkau tambahkan kepada kami. Malam hari ini Tuhan Yesus, kami ingin duduk diam. Kami ingin mendengarkan sapaan-Mu melalui firman yang boleh Engkau tabur sebentar lagi ke dalam hati dan pikiran kami. Kami mohon urapan-Mu, Roh Kudus-Mu, boleh melingkupi kami, sehingga kami boleh mengerti isi daripada firman-Mu. Dan kami juga mohon pengurapan yang daripada-Mu, kepada anak-Mu, kepada hamba-Mu, Ibu Michael Lolong. Kiranya Tuhan, Engkau boleh taruh setiap apa yang dalam pikiran-Mu, apa yang dalam hati-Mu sendiri Tuhan, boleh Engkau taruh ke dalam perkataan yang akan diperkatakan Tuhan oleh Ibu Michael. Sehingga apa yang boleh diperkatakan, boleh memberkati kami, boleh memulihkan setiap hati kami, boleh memberikan kekuatan dan menambahkan iman kami kepadamu. Terima kasih ya Tuhan, kami malam hari ini siap Tuhan, siap Engkau bentuk seturut dengan kehendak-Mu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Silakan Ibu Michael. Salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus untuk semua saudara-saudari Bapak Ibu di Elsa Cikarang yang kami sangat kasihi. Terima kasih juga, saya lihat ada kehadiran Ibu Esther, Ibu Tres, Ibu Minangoy, Ibu Maitri, ada juga siapa namanya, Pak Made, Pak Sony, tadi saya lihat juga.
Shalom. Tadi itu anak kecil, anaknya siapa yang nyanyi bagus sekali ya? Anaknya Henry kah? Iya, iya. Anak Henry ya? Iya. Luar biasa. Dia nyanyinya terus terang lebih bagus dari kamu. Puji Tuhan. Iya. Saya diberi tema hanya debulah aku. Saya akan share screen ya. Sebentar. Oke. Hanya debulah aku. Ini kita akan lihat ayatnya terambil dari sebentar. Dari Kejadian 3 ayat 19. Sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Ini ketika Tuhan memberitahu kepada Adam ketika dia habis makan buah terlarang, maka Tuhan bilang, engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Di Mazmur dikatakan, jiwaku melekat kepada debu, hidupkanlah aku sesuai dengan firman-Mu. Hanya firman Tuhan sajalah yang dapat menghidupkan debu yang tidak berguna dan tidak berarti ini. Hanya firman Tuhan yang dapat menghidupkan kita yang adalah debu saja. Ayub berkata ketika dia diizinkan untuk mengalami pencobaan, maka Ayub berkata, tetapi aku tahu penebusku hidup dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Juga sesudah kulit tubuhku sangat rusak, tanpa daging pun aku akan melihat Allah. Ketika itu Ayub sakit, dia ditinggalkan orang-orang, anaknya meninggal, usahanya semua bangkrut, tetapi Ayub tetap beriman. Penebusku hidup, dan dia akan bangkit dari atas debu ini. Bahkan imannya, tanpa daging pun aku akan melihat Allah. Luar biasa si debu Ayub ini punya iman. Kita akan lihat juga Ayub berkata, apa yang membuat si debu Ayub ini hidup? Karena dia punya roh Tuhan. Maka Ayub berkata, jikalau ia menarik kembali rohnya dan mengembalikan nafasnya padanya, maka binasalah bersama-sama segala yang hidup dan kembalilah manusia kepada debu. Yang membuat ada kehidupan pada kita debu ini hanyalah firman Tuhan dan roh Tuhan. Jangan bermula dengan roh, berakhir dengan daging. Kalau roh Tuhan tidak lagi berkuasa dalam roh kita, maka daging yang berkuasa itu akan kembali menjadi debu. Tidak akan mengalami kebangkitan dalam kemuliaan Tuhan. Kita lihat Yudas tadinya mengikuti Yesus, tetapi dia berawal dengan roh, berakhir dengan daging. Maka ada kata murtad di dalam kitab suci. Karena ada yang tadinya sungguh-sungguh mengikut Tuhan, tapi tidak sampai garis finish, tidak sampai garis akhir. Rasul Paulus berkata, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, memelihara iman sampai pada akhirnya. Biarlah
Di dalam mengiring Yesus Kristus Tuhan, kita juga sampai pada garis finish hidup kita. Mazmur 103 berkata, seperti Bapa sayang pada anak-anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab Dia sendiri tahu apa kita, Dia ingat bahwa kita ini debu. Maka supaya kita tidak tinggal debu, tadi dikatakan yang menghidupkan debu-debu ini adalah firman Tuhan, roh Tuhan, dan takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan maksudnya apa? Membenci dosa. Kita takut membuat Tuhan duka cita. Kita takut membuat Tuhan kecewa akan hidup kita. Itulah yang membuat debu ini hidup. Bu Esther pernah berapa akhir-akhir ini mengatakan, Tuhan mencintai debu, katanya. God love dust. Debu yang dikasihi Tuhan. Aneh gitu, orang punya hobi apa gitu ya. Misalnya orang punya hobi apalah sesuatu, ada yang mobil, ada yang hobinya tanaman, ada yang hobinya golf, ada yang hobinya apalah komputer, tapi hobinya, cintanya Tuhan itu debu, yaitu saudara-saudari dan saya. Maka Dia hembuskan rohnya pada kita yang debu ini, supaya kita tidak tinggal debu dan memiliki kehidupan, dan harapannya memiliki kehidupan sampai pada hidup yang kekal. Mazmur 113 ayat 7, Ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur. Tuhan kok cinta ya sama debu, sama Tuhan benar-benar mau mengangkat harkat debu dan lumpur. Dia mau mengangkat, menegakkan orang yang hina dari dalam debu dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kita hanyalah debu, tapi Tuhan menegakkan kita dari kehinaan kita. Kita paling tahu kegelapan, kehinaan kita masing-masing, kemiskinan kita, miskin damai sejahtera, miskin sukacita, miskin kepercayaan diri, apalah mungkin yang kita miliki, tapi Tuhan sanggup menegakkan orang hina dari dalam debu dan mengangkat orang miskin dari lumpur. Puji Tuhan. Nah, ini yang penting. Ini yang penting. Tadi itu banyak perjanjian lama soal debu-debu itu ya. Ternyata kita akan lihat di perjanjian baru. 1 Korintus 15 ayat 45 seperti ada tertulis, manusia pertama Adam menjadi makhluk yang hidup, tapi Adam yang akhir yaitu Yesus menjadi roh yang menghidupkan. Tetapi yang mula-mula datang bukanlah yang rohaniah, alamiah Adam pertama. Kemudian barulah datang yang rohaniah Adam kedua yaitu Yesus. Manusia pertama Adam berasal dari debu tanah dan bersifat jasmani. Manusia kedua berasal dari sorga, yaitu Sang Firman yang menjelma jadi manusia. Makhluk-makhluk alamiah sama dengan dia yang berasal dari debu tanah, dan makhluk-makhluk sorgawi sama dengan dia yang berasal dari sorga. Sama seperti kita telah memakai rupa dari yang alamiah, dari Adam yang dari tanah itu, tetapi kalau kita terima Yesus Kristus Tuhan yang rohaniah, maka kita akan memakai rupa dari yang sorgawi. Ketika kita menerima Adam kedua, Yesus Kristus Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita diubahkan dari debu, dari alamiah, menjadi yang rohaniah dan surgawi.
Ketika kita ikut Yesus sampai akhir hidup kita, maka kita mengalami kegelapan kuburan itu seperti kegelapan rahim ibu. Saya ingat waktu ayah saya sebelum meninggal, dia berkata kepada saya, sama seperti kita ada di rahim ibu, gelap 9 bulan, nggak tahu di luar tuh kayak apa. Tapi ketika keluar dari rahim ibu, ada tangan orang tua yang menyambut dengan penuh kasih. Menyambut pada kehidupan yang baru. Maka ayah saya berkata, saya juga percaya ketika saya meninggal nanti, itu saya akan disambut di hidup yang lain, di alam yang lain, saya akan disambut oleh Tuhan. Sama seperti ketika saya disambut ke dunia ini oleh ibu saya, demikian juga nanti ketika saya mati nanti, Tuhan akan menyambut saya pada alam yang baru, alam yang kekal. Maka tubuh kita akan diubah dari tubuh debu, tubuh alamiah jasmani, akan menjadi tubuh rohani, tubuh yang surgawi dikatakan. Seperti Yesus sesudah kebangkitan, maka Tuhan Yesus punya tubuh surgawi. Murid-murid ketakutan di dalam ruangan, mengunci semua, tiba-tiba zet, Yesus muncul di tengah-tengah. Damai sejahtera bagi kamu. Jadi kayak nembus tembok gitu langsung. Dan jarak juga jadi nggak ada. Tuhan Yesus kemana-kemana, tiba-tiba ada, tiba-tiba menghilang. Karena tubuhnya bukan lagi tubuh alamiah, tetapi tubuh kebangkitan, tubuh rohani, dan tubuh surgawi. Maka tubuh debu ini, ketika kita percaya kepada Yesus Kristus Tuhan, sampai akhir hidup kita mengikuti Dia, maka akan diubah menjadi tubuh yang surgawi. Pada Rabu Abu, itu dikatakan, kita kan ditaruh abu di sini, di dahi kita. Abu ini itu melambangkan bahwa saya ini orang berdosa. Saya makhluk debu alamiah, saya orang berdosa. Tapi kenapa abunya itu dikasih bentuk cross atau salib? Salib melambangkan sekalipun saya debu, saya orang berdosa, tapi saya punya juru selamat. Saya punya Yesus juru selamat. Bahkan Gus Dur pernah berkata, Yesus Kristus itu bukan hanya juru selamat untuk orang Kristen saja, tapi Yesus Kristus adalah juru selamat semua umat manusia. Tapi Tuhan Yesus itu memberi kebebasan untuk kita memilih, mau memilih Dia atau tidak. Makanya lukisan Yesus mengetuk pintu, lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetok, itu handle-nya nggak ada dari luar. Karena Tuhan nggak mau maksa, Dia bukan orang yang suka maksa. Tuhan Yesus adalah Allah yang lembut. Dia akan sabar mengetuk pintu hidup hati kita seminggu, 2 minggu, 5 tahun, ada yang 20 tahun. Saya ingat kesaksian Ibu Tres, papanya itu setelah 20 tahun diinjili baru, kurang lebih lah, baru menerima Yesus. Baru dari dalam membuka pintu hatinya, pintu hidupnya. Ya Tuhan Yesus, aku menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Jadi Rabu Abu itu, abu menandakan saya orang berdosa. Salib menandakan, tetapi puji Tuhan, saya punya Juru Selamat. Saya punya Juru Selamat. Dan dikatakan ketika Rabu Abu kan bertobat dan percayalah pada Injil. Bertobat. Abu melambangkan kita orang berdosa, apa saja yang masih sisa yang kita belum bertobat. Biarlah kita menjadi orang yang pandai bertobat dan percaya kepada Injil. Apakah Injil? Apakah Injil? Orang kadang ngomong Injil apa ya? Injil apa? Oh,
Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Enggak hanya itu basic. Injil adalah bahwa Yesus mati untuk dosa-dosa kita, dan dia bangkit mengalahkan kematian, dia naik ke sorga, dan dia akan datang kembali. Jadi Injil itu yang kita sebut misteri iman kita. Kadang orang iman Katolik apa sih? Aduh, nggak tahu ya apa ya iman Katolik. Sebenarnya itu Injil. Banyak versinya, tetapi intinya sama. Salah satu versi adalah berbahagialah orang mendengarkan sabda Tuhan. Oh, bukan. Marilah kita nyatakan iman kita. Terus umat jawab apa? Wafat Kristus kita maklumkan, kebangkitannya kita muliakan, kedatangannya kita rindukan. Jadi iman Katolik itu Injil. Bahwa Yesus wafat untuk semua dosa-dosa kita, kemudian dia bangkit, kita muliakan. Karena kalau Yesus nggak bangkit, sia-sia iman kita. Tapi puji Tuhan, Yesus bangkit. Dan dia akan datang kembali. Yohanes 14 ayat 1-3, Tuhan Yesus berkata, jangan gelisah hatimu. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Aku pergi ke sana menyediakan tempat bagimu. Setelah itu aku akan datang menjemput engkau tinggal bersama-sama dengan aku. Luar biasa, kita yang debu diajak Tuhan untuk boleh tinggal di surga mulia. Akhir hidup kita ketika kita setia kepada Yesus Kristus Tuhan sampai akhir hidup kita happy ending. Pasti bahagia. Karena kita pun akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Meterainya apa? Meterainya Roh Kudus di dalam hidup kita. Kalau kita mau buat salah, kita mau bohong, kita mau buat dosa, hati itu gelisah, nggak enak. Ada Roh Kudus. Ketika yang kudus, yang tidak kudus mau masuk, Roh Kudus itu membuat kita gelisah. Maka kita mesti segera bertobat. Karena kalau kita nggak bertobat, misalnya pertama kita buat satu dosa ini, terus gelisah. Roh Kudus bilang jangan. Tapi ketika kedua, ketiga, keempat, ke-50, udah nggak terdengar lagi suara Roh Kudus. Bahkan ada yang sudah jadi kebal terhadap dosa, aduh itu ngeri banget. Dia kembali kepada debu. Ada yang di alam baka masih protes lagi sama Tuhan. Tuhan, bukankah kami sudah bernubuat demi namamu? Bukankah kami sudah mengusir banyak setan demi namamu? Bukankah kami sudah mengadakan banyak mujizat demi namamu? Maka apa jawab Tuhan Yesus? Enyahlah dari hadapanku, aku tidak kenal kalian, kalian pembuat kejahatan. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Jangan bermula dengan roh, berakhir dengan daging. Padahal Tuhan rindu kita yang adalah debu boleh menikmati kemuliaan di surga bersama-sama dengan Bapa dan duduk dalam perjamuan yang abadi bersama-sama dengan Yesus Kristus. Dia mengangkat harkat kita yang adalah debu dari lumpur, dia mau angkat dan dia muliakan bagi kemuliaan namanya. Makanya waktu saya siapin ini, saya nggak mau sedih, gloomy, kelabu gitu ya. Karena kita harusnya bersyukur. Kita yang debu ini diangkat, dihargai, dicintai oleh Tuhan. Maka apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan bagi kita di kayu salib, dia menanggung seluruh derita, dosa, penyakit, apapun, kutuk, dan semua yang memalukan hidup kita, apalah semua penyakit, semua dia tanggung, maka kita harus hidup bersyukur. Hidup terlalu singkat untuk sedih dan stres. Kita lihat kata-kata Bunda Maria luar biasa. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu. Sebenarnya simpel aja hidup. Nggak usah
begana lah, mau beginilah, wah orang pada kesana kesini, mestinya begana. Enggak. Kita berdiam diri di hadapan Tuhan, bertanya, Tuhan, apakah yang Tuhan mau aku lakukan bagimu? Karena kalau kita, Bunda Maria, itu dia hanya mau melakukan apa yang disuruh Tuhan. Bukan apa yang lagi tren, ada yang lagi in, apa yang orang bikin, orang banyak begini, orang banyak begana, ikut enggak. Tuhan, nyatakan kehendak-Mu dalam hidup yang singkat satu kali ini, apa yang Kau mau aku buat bagimu. Karena setiap kita original, setiap kita ori. Jangan kita dilahirkan original, mati menjadi kopinya orang. Mau ikut si inilah, mau kayak begitulah. Jadi jangan, sekali lagi, jangan kita lahir original, mati sebagai KW, sebagai kopi daripada seseorang. Kita semua istimewa di hadapan Tuhan. Semua kita original di mata Tuhan. Sehingga ada urapan. Lama saya bertanya kepada Tuhan, artinya urapan apa sih Tuhan? Kadang saya lihat ada pemuji, kok ada urapan, ada yang enggak, ada musician baru dia begini, aduh rasa hadirat Tuhan, ada urapan, ada pewarta yang kalau dia ngomong kita rasa getaran roh Allah, ada urapan. Tapi ada yang, wah udah ngomongnya pakai kalimat-kalimat canggih, tapi kok nggak ada urapan. Maka saya tanya kepada Tuhan, apakah urapan itu Tuhan? Dan akhirnya ya, ini yang saya dapatkan. Yang saya dapatkan adalah urapan adalah melakukan kehendak Tuhan dengan cara Tuhan. Sekali lagi, urapan adalah melakukan kehendak Tuhan dengan cara Tuhan. Contoh, Musa melakukan kehendak Tuhan. Dan caranya itu pakai tongkat. Dia harus arahkan ke batu supaya keluar air, dia harus arahkan ke laut supaya laut terbelah. Daud melawan Goliat dengan cara Tuhan, bukan pakai tongkat, tetapi pakai kayak katepel gitu, alih-alih pakai batu-batu licin, 5 batu licin sampai tembus di dahinya Goliat. Di kitab suci itu hamba-hamba Tuhan semua tuh beda-beda. Dikasih tugasnya beda, diutusnya beda, dengan cara yang berbeda-beda. Makanya dikatakan biarlah kita jadi kepala bukan jadi ekor. Karena setiap kita original dan ada tugas khusus dari Tuhan. Jangan kita copy ini, copy sana, jadi KW ini, KW sana. Kita semua original, ori, jangan jadi KW. Dan biarlah kita ada urapan. Ada orang ngotot jadi WL, padahal sorry to say, suaranya tuh fals misalnya ya. Kita juga yang denger juga, aduh gimana gitu. Kayaknya memang bukan panggilannya ke situ. Bukan panggilannya ke situ. Jadi biarlah kita masuk di dalam panggilan pengutusan Tuhan. Dan kalau kita masuk dalam tugas panggilan pengutusan Tuhan, kita jadi ringan. Karena kata Tuhan, kuk yang kupasang dan bebanku pun ringan. Kuk itu apa? Kuk adalah kalau membajak sawah, 2 sapi membajak sawah, itu supaya kompak jalannya, dikasih kuk, dikasih kayu yang menghubungkan mereka berdua di lehernya tuh, jadi mereka membajaknya bersama-sama gitu. Kuk. Nah kalau kuk kita bersama dengan Tuhan, itu aduh ringan banget. Ringan, karena berjalan kuk yang ditaruh itu dari Tuhan, dan bersama Tuhan, di dalam kehendak Tuhan, dengan cara Tuhan, maka menjadi ringan. Sekalipun kita menghadapi tantangan yang berat sekalipun, karena itu dari Tuhan,
maka kita tetap rasa ada damai, ada rasa kekuatan. Tapi kalau bukan dari Tuhan, aduh beratnya nggak kuat gitu, mentok sana, mentok sini. Karena mengandalkan diri sendiri atau mengandalkan orang lain. Yeremia 17 ayat 5. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan dirinya sendiri. Tapi ayat 7 dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh harapannya pada Tuhan. Saya dulu kan kuliahnya di Seni Rupa ITB. Maka sekalipun orang tuh gambarnya bagus kayak potret gitu ya, tapi nggak ada kreativitas, nggak ada ide yang baru di situ, itu nilainya biasa-biasa aja. Karena yang dilihat waktu saya di ITB itu ya, tapi saya juga pikir di seni rupa di masyarakat juga begitu, adalah kalau kita melakukan sesuatu yang baru, sesuatu ide yang baru, itu nilainya baru tinggi. Maka untuk seniman atau enggak arsitek atau apa aja mungkin restoran atau apa aja ya presenter, kalau dia ikut-ikutan yang lain, udah biasa dia jadi KW. Carilah ori kita masing-masing. Carilah ori kita masing-masing supaya kita menemukan satu hal yang baru. Contohnya, kakak kelas saya, ini orang Bali juga nih, Inyoman Nuarte, itu luar biasa, pematung terkenal. Itu dia memenangkan sayembara membuat istana presiden dan kompleksnya itu di IKN, Ibu Kota Negara yang bernama Nusantara. Itu bagus banget, kayak Garuda gitu ya. Desainnya tuh nggak pernah kita lihat. Nggak kayak model Eropa atau model apalah. Itu benar-benar sesuatu yang baru. Jadi untuk kita mesti ada terobosan-terobosan baru di segala bidang yang Tuhan tempatkan kita. Saya lagi lihat medsos gitu ya. Saya lagi lihat medsos, itu biasanya yang menonjol karena ada sesuatu yang baru, bukan yang ikut-ikutan. Ada orang Manado namanya Tante Lala ya. Itu lagi heboh di medsos, dia orang Manado lagi dipanggil ke sini. Dia kalau endorse barang itu caranya aneh gitu. Malah dia lagi dipanggil kemarin sama Luna Maya lah, sama pokoknya diundang ke TV-TV lah. Itu karena cara endorse-nya tuh malah tanda petik ya kayak maki-maki tapi lucu lah gitu ya. Tetapi karena baru viral langsung. Jadi sekali lagi kita nih ori, jangan jadi KW. Dan cari urapan Tuhan. Apa Tuhan tugasmu khusus untuk aku dan bagaimana caranya? Dan ketika memang itu kita mesti mencari hadirat Tuhan. Menanti-nantikan Tuhan. Entah dalam bisnis, dalam bidang apapun juga. Kalau ada sesuatu yang baru, yang bukan KW, itu pasti menjadi sesuatu yang menonjol. Dan jadilah diri sendiri. Jadilah diri sendiri. Contoh ya, Bu Esther kan pengkhotbah kebangunan rohani. Apa tuh kalau ngomong biasa kayak slow gitu, tapi kalau di mimbar itu benar-benar wah kayak singa lah gitu. Di satu tempat di Makassar, abis Bu Esther, saya pengajaran. Mereka protes sama saya. Kamu mesti kayak Bu Esther dong, ada teriaknya, ada ininya. Saya bilang, itu Bu Esther kayak gitu. Kalau saya nggak bisa kayak Bu Esther. Saya mau jadi diri sendiri aja seperti ini gitu. Nanti kalau saya jadi kayak Bu Esther, kayak itu saya ditarik gitu, maksa-maksain mesti jadi KW-nya Bu Esther, ngapain? Biarlah saya jadi diri saya sendiri. Karena setiap kita itu original, istimewa, diciptakan Tuhan dengan tujuan dan maksud yang luar biasa, dan Tuhan rindu memberi urapannya pada kita di dalam hidup yang hanya satu kali dan sementara ini. Tadinya saya mau nyanyi itu pakai gitar. Buat apa susah
buat apa susah, susah itu tak ada gunanya. Buat apa susah, buat apa susah, susah itu tak ada gunanya. Oke, kita lihat ya. Ini Tuhan Yesus katakan. Waktu itu Tuhan Yesus kan karena buat mujizat, jadi dia tuh diikuti sama orang-orang. Kalau boleh, dia jangan pindah ke kota lain, di sini aja, di sini. Waktu itu Tuhan Yesus pagi-pagi berdoa naik ke gunung. Orang-orang udah banyak mencari, di mana Yesus, di mana Yesus. Tanya kepada murid-muridnya. Maka murid-muridnya tahu, wah, dia sedang berdoa. Tuhan Yesus saja perlu hening dan doa, apalagi kita. Makanya murid-muridnya naik ke bukit dan berkata, Tuhan Yesus, itu orang-orang udah nunggu, banyak tuh, crowd, massa yang menunggu engkau. Tapi Tuhan Yesus bilang, saya harus pergi ke kota-kota lain untuk memberitakan Injil. Tuhan Yesus tahu apa yang panggilan tugas pelayanannya. Bukan kadang-kadang kan, wah masa banyak nih mengeluh-elukan. Ya udah deh, kita terpengaruh sama masa. Enggak, Tuhan Yesus tetap fokus. Dan kata Yesus pada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Ketika kita melakukan kehendak Tuhan, itu jadi makanan rohani bagi kita. Kita dikuatkan. Ketika Tuhan suruh, kamu ini misalnya doakan orang sakit, kita taat. Itu tiba-tiba kita mendapat makanan rohani. Karena makanan kita ialah melakukan kehendak Tuhan. Kamu WA, beri kekuatan. Kamu dalam bisnis begini aja dah, gitu ya. Maka ketika kita lakukan, itu kita seperti mendapat kekuatan, mendapat makanan rohani. Tuhan Yesus berkata, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku, dan nggak separuh jalan, nggak 3/4 jalan, tetapi menyelesaikan pekerjaannya. Sampai tuntas. Sampai tuntas. Jangan separuh-separuh jalan, 3/4 jalan, 90%, 99%, udah deh mundur. Jangan. Never give up. Kalau belum sampai di tujuan, kalau kita capek, ya istirahat aja. Tapi bangkit lagi, maju lagi. Seperti Tuhan Yesus menuju Golgota, itu berat. Jatuh pertama, aduh, bangkit lagi. Jatuh kedua, sampai 3 kali jatuh Tuhan Yesus. Tetapi karena ketaatan, kecintaannya kepada Bapa di dalam sorga yang menugaskan, dan kecintaannya kepada kita para debu ini, maka Tuhan Yesus menguatkan diri, bangkit sampai di Golgota. Dan Tuhan Yesus tidak bisa dibunuh, karena Dia adalah Tuhan, udah berdarah-darah, udah kepalanya mahkota duri, tubuhnya udah cabik-cabik, harusnya udah pingsan lah minimal, darahnya udah habis. Tapi Dia nggak bisa mati. Kecuali dikatakan, kita lihat di firman Tuhan, Tuhan Yesus berkata, sudah selesai. It is finished. Sudah menyelesaikan pekerjaan, maka Tuhan Yesus menyerahkan nyawanya. Dia serahkan nyawanya. Maka apapun yang Tuhan tugaskan pada kita, kita lakukan dengan penuh cinta kepada Tuhan. Dan pasti sekalipun kelihatannya banyak cobaan, tapi nggak berat. Karena kita lakukan bersama-sama dengan Tuhan. Dan selesaikan sampai tuntas. Ketika kita melakukan pekerjaan Tuhan, ada nggak halangan? Ada nggak penolakan? Ada. Tapi ini luar biasa. Ketika kita melakukan kehendak Tuhan, tapi dicela, dihina, malah harus berbahagia. Karena firman Tuhan berkata, berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya
Bayangkan ya, mungkin mau dibunuh karakternya, mau dibunuh reputasinya, difitnah, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat dari segala sudut, difitnah dan dikata-katain yang jahat. Kata Tuhan, berbahagia aja. Dan bersukacita, nggak cukup yang cuma berbahagia, bersukacita dan bergembiralah. Jadi bahagia, bersukacita, bergembira. Karena upahmu besar di sorga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Jadi ketika kita mengerjakan pekerjaan Tuhan, iblis menyerang dari berbagai arah. Justru kalau nggak ada serangan, ini pekerjaan Tuhan apa bukan? Kok mulus banget? Biasanya pekerjaan Tuhan tuh serangannya banyak. Karena iblis nggak suka kalau itu sukses. Tetapi berkatnya juga besar, makanya jangan putus asa, never give up, terus sampai finish dan terlaksana. Karena semua masalah atau pencobaan, semua akan berlalu. Semua akan berlalu. Semua masalah ada kadaluarsanya, ada expired date-nya. Kita diserang, difitnah, apalagi tadi dicela, dianiaya, akan berlalu. Ada kadaluarsanya. Jadi nggak usah buang waktu, buang energi untuk meladeni. Mendingan kita terus saja berjalan. Terus saja berjalan. Karena di dunia tidak ada yang abadi, suka dan duka bergantian. Hanya Tuhan saja yang abadi. Akan Allah abadi. Hausku tidak terperi. Hanya Allah yang abadi. Jadi apa yang terjadi saat ini, tetap percaya kepada Tuhan, tetap melakukan kehendak-Nya. Karena nanti akan berakhir. Akan berakhir, akan berganti. Karena tidak ada yang abadi, ada kadaluarsa, expired date masalah kita. Hanya Tuhan saja yang abadi. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Karena apapun masalah yang kita hadapi, Tuhan tahu. Dan Tuhan sanggup menolong kita. Nggak ada masalah yang terlalu besar yang Tuhan nggak sanggup untuk menyelesaikannya. Ada lagu mengatakan kalau Tuhan membawa bumi kita, dia membawa bumi kita di pundaknya. If he carry the weight of the world upon his shoulder, dia bawa bumi yang berat di bahunya, itu aja dia bisa. Apalagi cuman beban-beban hidup kita masing-masing. Bima Sakti aja dia sanggup carry it all the way. Apalagi cuman masalah-masalah kita. Kadang-kadang kita terlalu fokus sama masalah tuh, terlalu gede-gedein masalah. Misalnya masalah kita ini sebesar telapak tangan deh. Waduh, berat banget masalah saya. Aduh, masalah keluarga, masalah berat banget. Akhirnya kita jadi gelap. Yang harus kita buat adalah mengangkat wajah. Memandang kepada kebesaran Tuhan. Maka kebesaran Tuhan, masalah kita dibanding kebesaran Tuhan, jadi kecil. Maka kita bisa bersukacita. Tuhan pasti datang menolong saya. Dia tidak akan permalukan saya. Dia tidak akan terlambat untuk menolong saya. Kita positif kepada Tuhan. Kita serahkan beban kita kepada Allah yang maha besar, yang sanggup mau menolong kita. Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, yang milik paling berharga saja, sudah dikasih untuk saudara dan saya. Apalagi cuma uang listrik, uang sekolah anak, gimana nih bisnis saya? Serahkanlah kepada Tuhan. Serahkan kepada Tuhan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Bersyukur, bersukacitalah. Sekali lagi kukatakan, karena sekali kita kayak masih gloomy aja, masih susah. Hidup terlalu singkat untuk hidup kita galau, hidup kita sedih. Bersukacitalah. Pasti Tuhan tolong. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Sampai dibilang sekali lagi kukatakan bersukacitalah.
hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Bagian kita cuma berbuat baik aja, berbuat baik. We never know for how long. Nggak tahu, mungkin sebulan lagi, 5 tahun lagi. Yang penting saya baik aja deh. Orang mau jahat, mau baik sama saya, urusan dia. Bagian saya mau baik aja. Karena God is good, ada Tuhan yang baik dalam hidup saya, maka saya mau memancarkan kebaikan Tuhan. Ini ayat yang terakhir. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Kadang-kadang iblis mau mengumpan kita dengan masalah-masalah, dengan fitnahan-fitnahan, dengan dimusuhi tanpa sebab. Apa yang jelek-jelek lah, itu umpan iblis supaya kita berhenti. Kita ngeladenin umpannya iblis, sehingga menjadi lambat berjalan di dalam kehendak Tuhan. Jadi biarlah Tuhan berilah hati yang bijaksana, saya jangan terjebak untuk buang waktu, buang energi, sehingga rencanamu menjadi lambat di dalam hidup saya. Dan Tuhan berkata, kalau engkau kurang hikmat, mintalah kepada Tuhan, dan Dia akan memberikan hikmat dengan gratis dan dengan cuma-cuma. Kabar baiknya, kita hanya debu, tetapi Tuhan Yesus mencintai debu. Dia mau mengangkat kita, harkat kita dari debu, dari alamiah menjadi rohaniah, dan mengalami kebangkitan dan hidup kekal bersama-sama dengan Bapa di sorga. Amin. Mari kita hening sejenak. Kita senang mendengar firman Tuhan. Tapi biarlah kita lebih senang melakukan firman Tuhan. Saya percaya Roh Kudus sudah berbicara sesuatu di dalam diri kita masing-masing. Ambil keputusan. Apapun yang diberi kesan oleh Roh Kudus di dalam hidupmu. Ada yang disuruh untuk meninggalkan dosa-dosa tertentu, ada yang disuruh untuk bangkit daripada kesedihan, daripada masalah, bangkit dan berjalan maju. Apapun kesan Roh Kudus beri dalam hidupmu, biarlah engkau lakukan dengan ketaatan dan kecintaan kepada Tuhan. Karena itulah makanan rohani bagi kita. Kami berdoa, Tuhan, berilah kepada setiap kami kepekaan, hati yang bijaksana, untuk tahu dalam hidup yang satu kali sementara ini, apakah tugas Tuhan bagi setiap kami, baik tugas jangka panjang atau tugas dari hari ke hari. Berikanlah kami kepekaan dan hati yang bijaksana, karena kami cumalah hamba-Mu Tuhan. Dan biarlah kami melakukan apa yang Engkau katakan kepada kami bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan biarlah apapun masalah yang kami hadapi, kami bisa berbahagia, bisa bersukacita, bisa bergembira. Karena kami tahu Engkau adalah Allah Immanuel yang tidak pernah meninggalkan kami, yang menyertai kami senantiasa sampai akhir zaman. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Tuhan berkati kita sekalian. Terima kasih atas firman-Nya. Mari malam hari ini kita ingin bawa segala pergumulan, segala doa-doa kita kepada Tuhan. Kita ingin nyanyikan lagu ini sebagai ungkapan kita tak percaya oleh kuasa darah Tuhan Yesus,
boleh memulihkan setiap kita. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan kami Tuhan. Layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan Bagi-Mu Allah yang mulia, oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. pernah diciptakan yang baru. Kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. ku menjadi Ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Benar Tuhan, Kau yang telah layakkan kami untuk menghampiri-Mu Tuhan Yesus. Oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu, Kau telah Tebus dosaku, dosa-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. oleh kuasa darah-Mu, Kau Telah tebus dosaku. kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Malam hari ini kami ingin bersehati bersama. Kami ingin mendoakan teman-teman kami. Silakan bagi tim doa untuk berdoa. Ya Bapa, pada malam hari ini kami mohon limpahan berkat-Mu Tuhan. Kami mohon jamahan-Mu Tuhan. Kasih-Mu Tuhan, Engkau begitu luar biasa. Dan kami saat ini memohon kesembuhan bagi saudara kami, Bapak Willy, yang terbaring sakit Tuhan. Berkatilah Pak Willy
sehingga Pak Willy beroleh yang terbaik daripada Engkau Tuhan. Dan kami berdoa untuk Freni yang saat ini sedang sakit. Jamahlah dia, pulihkanlah dia dari segala sakit penyakitnya. Dan kami juga memohon pemulihan kesehatan bagi Ibu Erna Damani, Bapak Andreas Roni, dan Bapak Yohanes Turyanto. Tuhan, kami yakin dan percaya kuasa-Mu yang sempurna akan mampu memulihkan dan menyembuhkan kesehatan dari saudara-saudara kami ini. Karena hanya padamu-lah kami berharap, padamu-lah kami berseru Tuhan. Ya Tuhan, dengarkan jeritan hati kami, jamahlah saudara-saudara kami ini Tuhan, sehingga kasih-Mu dan iman mereka akan Engkau semakin bertambah. Dan kami juga berdoa Tuhan, untuk kelancaran program bayi tabung dari pasangan Pasutri. Lancarkanlah program mereka, hadirkan anak bagi mereka, anak yang begitu mereka nanti-nantikan. Ya Tuhan, berkati usaha mereka, sehingga mereka pun akan semakin bertumbuh dalam imannya, dan kuasa-Mu yang sempurna boleh hadir dan menjamah mereka. Dan kami juga berdoa Tuhan, kami mau mengucapkan syukur Tuhan, karena pada malam hari ini, bukan kebetulan kalau kami hadir di ruangan Zoom ini. Kami mau bersyukur Tuhan. Kami bersyukur karena kami adalah debu. Dan kami bersyukur kami adalah butiran-butiran debu yang boleh ada di alas kaki Tuhan. Sehingga kami boleh berjalan bersama Engkau dan mengikuti kemana Engkau melangkah. Berkati kami Tuhan, berkati PDKK Elsa ini Tuhan. Sehingga PDKK ini boleh semakin menjadi saluran berkat-Mu. Boleh menjadi sarana kami bertumbuh dalam iman kami. Terima kasih Tuhan, segala pujian syukur ini kami naikkan ke dalam tangan. Amin. Ya, terima kasih untuk doa dari Pak Sony. Terima kasih juga untuk kehadiran semua umat, terutama kepada Ibu Meike, membawa firman pada malam hari ini. Terima kasih kepada Ibu Esther Kandau, Ibu Tris Suharsono, Ibu Min Nangoy, dan seluruh umat yang boleh hadir melalui platform Zoom pada malam hari ini. Kami juga mohon maaf kalau ada hal teknis, kendala teknis terutama di YouTube. Dari kemarin kita mengalami kendala teknis dalam hal upload di YouTube, dan malam hari ini kelihatannya ada kendala teknis. Mungkin nanti dari tim multimedia akan melakukan upload ulang, nanti akan diinfokan kepada seluruh umat untuk link yang baru. Semoga upload ke YouTube nanti dapat berjalan dengan lancar. Amin. Terima kasih malam hari ini. Mari kita sampaikan persembahan kita kepada Tuhan, karena Dia Allah yang telah menghidupi kita dengan firman-Nya yang luar biasa malam hari ini, mengingatkan kita kembali menjadi debu, supaya kita tetap rendah hati dan tetap mengandalkan Dia. Mari kita pujikan lagu ini sebagai ungkapan syukur kita. Karena ada kuasa di dalam nama Yesus, ada kuasa dalam nama Yesus yang telah mengurapi kita. Mari katakan, namanya Tuhanku, namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa. Dia
Bersama-sama kita katakan, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Nama yang di atas segala nama, nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskan kami, bebaskanku segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Tuhan segala Tuhan. Katakan sekali lagi, nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku, segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Raja segala raja. Engkau yang termulia, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Katakan sekali lagi, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Hey, berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Katakan, ada kuasa dalam nama Yesusku. Puji Tuhan, malam hari ini bagi semua teman-teman, sahabat-sahabat terkasih yang ingin memberikan sumbangan kasihnya dapat menyumbang melalui account yang tertera di layar. Terima kasih. Mari malam hari ini kita ingin dengarkan sedikit pengumuman. Pengumuman yang pertama, akan diadakan webinar Ada Apa di Via Dolorosa bersama Pater Robi Wawor OFM. Webinar ini merupakan acara yang diselenggarakan oleh Elizabeth Ministry Pusat yang merupakan tempat PKK Elsa bernaung di bawah Elizabeth Ministry Pusat. Jadi jangan lewatkan kesempatan ini, kita dapat berkumpul bersama dan kita dapat mendengarkan secara langsung seminar ini dari Pater Robi Wawor OFM. Kapan? Yaitu akan diselenggarakan pada hari Sabtu tanggal 9 April pukul 5 sore. Jadi ajak semua teman-teman, keluarga, sahabat kita untuk kita dapat merasakan kasih Tuhan, untuk kita dapat mendengarkan seminar ini supaya kita dapat dibekali dengan pengetahuan yang lebih lagi. Untuk link pendaftaran dapat dilihat pada layar, nanti kita juga akan share melalui grup WhatsApp. Kemudian persekutuan doa yang akan datang pada hari Rabu 30 Maret 2022 pukul 7:30 malam, Rabu minggu mendatang. Yesus adalah pusat kemenangan kita. Firman akan diberitakan oleh anaknya yang terkasih, hambanya Ibu Esther Kandau. Jadi jangan lupa, jangan lewatkan juga. Mari ajak teman-teman kita, ajak keluarga kita, anak-anak kita bersama-sama mendengarkan firman, kita bersama-sama memuji dan memuliakan Tuhan. Kemudian untuk bulan April, pada hari yang sama, Rabu, tanggal 6 April, kita akan bersekutu lagi bersama persekutuan doa dengan firman-Nya dari Ibu Justina Elisa Sagita dengan tema kebenaran yang memerdekakan. Kemudian setelah Paskah kita akan dilayani oleh Romo Antonius Suhardi Antara Projo
yaitu Misa Kudus, Misa Ekaristi Kudus pada hari yang sama Rabu tanggal 20 April 2022 pukul 7:30, masih melalui online. Diharapkan bagi teman-teman semua, sahabat-sahabat, kita merayakan Ekaristi bersama melalui online ya. Jika ingin mendapat informasi mengenai kegiatan kami, mungkin mau melayani bersama, mungkin terpanggil untuk melayani dalam hal pujian ataupun multimedia, ada tim doa, ada pemerhati umat, dan yang lainnya boleh WA chat ke Sekretariat PDPKK Elsa yang tertera di layar monitor. Terima kasih untuk kebersamaan pada malam hari ini. Sekali lagi terima kasih Bu Meke untuk firman-Nya yang luar biasa, mengingatkan kita untuk tetap rendah hati dalam segala apapun yang kita lakukan. Terima kasih juga untuk Ibu Esther, Bu Tris Suarsono, Ibu Min, dan semua umat yang hadir. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita sebelum akhiri kita ingin sesi foto bersama. Ya, silakan di open kameranya, kita berikan sukacita yang terbaik. Silakan Pak Paulus. Oke teman-teman, kita buka kameranya semua. Kita mau foto 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Terima kasih Bu Meke, Bu Esther, Bu Tres, Bu Min, Bapak Ibu semuanya. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Terima kasih Pak Paulus, Henry dan anaknya, Ya, Jolin. Pak Made, Dharma, Pak Sony. Mari kita akhiri persekutuan doa malam hari ini. Kita ingin bersatu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan untuk penyertaan-Mu yang luar biasa dalam persekutuan doa malam hari ini. Kebersamaan yang menguatkan kami semua dalam iman yang sama akan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, di dalam masa Prapaskah ini Engkau hadir, Engkau yang menjamah kami pribadi lepas pribadi dengan kuasa-Mu, dengan kasih-Mu, dengan firman-Mu Tuhan yang hidup. Terima kasih Tuhan, malam hari ini kami ingin kembali ke tempat kami masing-masing dengan setiap kegiatan kami, dengan setiap pelayanan kami, pekerjaan kami, dan terutama istirahat kami malam hari ini, kami ingin serahkan ke dalam tangan penyertaan-Mu. Setiap tempat tinggal kami, keluarga kami, setiap pergumulan kami malam hari ini, kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau telah jamah dan pulihkan. Hanya di dalam nama Yesus Kristus, satu nama yang penuh kuasa, Juru Selamat kami, kini dan sepanjang segala masa. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita pergi, kita penuh dengan berkat Tuhan. Mari kita ingin bagikan berkat ini kepada teman-teman pekerjaan kita, teman sepelayanan kita, keluarga kita. Amin. Mari kita bersorak-sorai, kita bersukacita karena Dia Allah yang memberkati kita. Mari kita pulang dengan penuh sukacita, membawa firman Tuhan yang hidup, membawa sukacita dari Tuhan karena Dia Allah yang memberkati kita. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Kamu diberkati karena Allah sanggup untuk menyediakan. Kamu diberkati, kamu dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku.
Sekali lagi katakan, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Sekali lagi yuk kita katakan, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Yeay, selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Kita bertemu, kita berjumpa minggu mendatang. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam. Bagi teman-teman yang ingin tetap tinggal dan saling menyapa, dipersilahkan. Selamat Tuhan malam, berkati. Bu Mega, Bu Esther. Selamat Ya. malam, Tuhan Yesus Selamat malam Bu memberkati. Mega, Bu Esther, terima kasih sudah bersedia hadir. Bu Ma- Esther, Bu Tres. Malam Bu Tris. Malam. Terima Malam. kasih sekarang. Malam Terima kasih Elsa. Esther. Malam Henry dan anaknya. Terima kasih banyak. Terima kasih